Apa? Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Filda. Silakan, Ibu ngaji dulu, Bu, ya. Iya, Pak. Ya, silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ya, Wa cukup, Bu. inna Ya, sadaqallahul azim. ya, ngajinya bagus, Bu Filda. Nah, makratnya, tajwidnya udah pas ya. Ini yang biasa ngaji, yang biasa tilawah tiap hari, murotal ya. Oke, Ibu sudah berapa tahun, Bu, jadi guru? Sudah 10 tahun, Pak. Wow. Tahun berapa diangkat PNS-nya? Kalau PNS diangkat 2019, Pak. Oke, berarti udah sekitar Awalnya 5 guru tahun. honor di swasta. Oke, ya. Saya yakin bahwa Ibu selama jadi guru itu kan memang sudah dengan hati, biasanya kan kayak gitu kan. Jadi mendidik dengan hati ini akan lebih dirasakan dan ada kontak psikologisnya kayak anak itu dibanding kita hanya sekedar gugur kewajiban, menyampaikan materi, kemudian selesai ngambil nilai ya itu katakan gugur kewajiban. Tapi kalau dengan hati ini ada perilaku-perilaku atau sikap tertentu yang dijadikan teladan oleh anak itu. Nah, saya ingin tahu Ibu, di sekolah Ibu itu apa aja yang Ibu lakukan selain daripada kegiatan kurikuler ya, yang sifatnya itu misalnya kan intrakurikuler atau yang ekstrakurikuler misalnya terhadap anak di SD itu. Yang nggak ada di dalam kurikulum tapi Ibu lakukan gimana supaya anak ini punya nilai lebih gitu. Oh ya Pak, kami di sekolah itu ada program setiap Jumat setelah selesai senam. Biasa kami ada kegiatan namanya Rohis, Pak. Nah, di situ kegiatan itu menampilkan bakat-bakat anak selama pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi dari Senin sampai Sabtu, jadi setiap hari Jumat itu ditampilkan. Jadi setiap kelas itu giliran setiap minggu nanti ada penampilan. Sekalian juga untuk penguatan pembelajaran dan juga melatih anak agar berani tampil ke depan. Ada penampilan azan, penampilan iqomah, penampilan membacakan Asmaul Husna, ada yang membacakan kisah teladan Nabi. Nah, di sana pembelajaran kami yang biasa kami lakukan di kelas ditampilkan di depan siswa-siswa yang lain setiap Jumat. Itu kegiatan kami biasanya, Pak.
Terus apa dampaknya terhadap anak? Kalau dampak secara pengetahuan, anak lebih lebih ingat karena di sana juga ada kegiatan seperti nyanyi, tapi nyanyinya nyanyi lagu-lagu yang pelajaran Pak tentang Asmaul Husna, nyanyi-nyanyi nama Hmm. malaikat. Kemudian untuk azan, anak jadi karena sering dengar temannya praktek di depan, jadi eh, insya Allah bisa lebih lebih bisa azan. Hmm, hmm, hmm. Oke. Eh, Ibu ngajar di kelas rendah dan kelas tinggi juga? Iya Pak, kelas 1 sampai kelas 6. Oh, 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 iya. Oke. Eh, ada satu materi yang memang berkesan ya bagi Ibu misalnya kan, dan setelah Ibu menyampaikan materi itu kayaknya perubahannya sangat signifikan lah terhadap sikap anak itu. Apa materinya kira-kira itu? Yang selama Ibu mengajar gitu. Berarti mungkin materi sholat mereka senang Pak. Nah, kenapa? Kenapa coba? Ya, karena kalau materi sholat, setiap pelajaran materi sholat, biasanya kami juga sebelum memulai pembelajaran itu praktek sholat dulu. Jadi mereka antusias, jadi nanya lagi, Bu, apalagi sih sholat? Jadi kalau ada waktu, kalau tidak ada kegiatan yang lain, kami sebelum mulai belajar itu ada kegiatan sholat dulu, Pak. Hmm, hmm, hmm. Pembiasaan sholat. Iya, eh, misalnya pagi itu anak-anak dikerahkan untuk sholat duha gitu. Ya, sholat duha, tapi kelas yang kami ampuh saja, Pak. Tidak semua kelas. Jadi, ketika kami masuk ke kelas itu, hanya kelas itu saja. Besok kelas lain Oh, lagi, kenapa seperti itu. Ibu enggak ini? Enggak melakukan untuk semua kelas. Karena untuk semua kelas mengkoordinirnya, Pak. Hmm, Ada kalau iya. kegiatan yang seperti itu, ada kalau bulan Ramadan, ada, Pak. Aha. Kalau bulan Ramadan kami laksanakan kelas yang lain digabung meja-meja kursinya dikeluarin jadi disiapkan tempat baru bisa. Kalau seandainya jam pelajaran biasa hanya kami di kelas saja Pak karena untuk menghandle seluruh kelas tuh susah karena ada guru juga yang belum datang, ada juga gurunya yang kurang partisipasi. Jadi kami agak kewalahan kalau seluruhnya langsung, Pak. Kalau Ramadan alhamdulillah kami laksanakan terus. Oke. Terus Ibu pernah nggak misalnya kan dalam proses pembelajaran itu ada materi-materi yang memang itu berbasis pendekatan masalah atau PBL itu materi-materi yang seperti apa itu kalau dalam agama yang Ibu pernah ngajar itu? Materi tentang masalah. Hmm. Ya kan semua materi itu kan bisa ini, tapi ini oh ini harus kalau PBL-nya seperti ini loh gitu. Ya, ini pendekatannya gitu. Gimana itu? Yang kami praktekkan kemarin ada tentang itu, Pak, tentang hari kiamat. Gimana? Ya, eh, awalnya anak-anak itu kan melihat, kami tampilkan dulu gambar-gambar tentang kejadian-kejadian alam seperti Hmm. kebakaran, ada orang yang meninggal, ada banjir bandang, seperti tsunami di Aceh. Kemudian di situ kami jelaskan sama mereka, ah, kalian tahu tidak itu tandanya apa? Nah, itu tandanya hari berakhir, tetapi itu contoh dari kiamat kecil. Nah, seperti itu, Pak. Oke, terus bagaimana mereka itu menganalisis ya kan bahwa ada nilai-nilai tertentu yang diambil dari peristiwa itu. Apa aja itu misalnya kan terhadap ini sikapnya. Nah, ya dengan melihat kejadian seperti itu, kembali ke materinya tadi kan tentang hari akhir. Jadi percaya tentang hari kiamat. Jadi dengan ada kejadian seperti itu, jadi dikasih tahulah sama anak kalau kita tidak tahu kapan terjadinya. Kemudian dengan keadaan yang seperti itu, dari sekarang kita sudah mempersiapkan diri dan kita harus yakin bahwa suatu hari nanti kejadian seperti itu akan terjadi. Tetapi kita harus tetap waspada, tetap harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah, selalu beribadah, jangan meninggalkan
sholat 5 waktu, karena itu juga merupakan salah satu amal nanti yang ditanya ketika sudah di hari akhir. Kemudian eh, juga mengingatkan kepada anak-anak untuk berbuat baik kepada siapapun, karena kita tidak tahu eh, waktu kita. Oke. Seperti itu, Pak. Ibu ada nggak apa membedakan? Misalnya kalau ngajar pagi cocoknya metodenya ini, kalau ngajarnya sudah di akhir, udah siang misalnya, metodenya ini misalnya. Apa yang Ibu pakai itu metode? Kalau di kelas eh biasanya kalau kelas pagi banyak di kelas 1, Pak. 1, 2 tuh pagi karena mereka pulang lebih cepat. Kalau siang tuh Mhm. sekitar jam 9 ke atas, jam setengah 10 tuh masuk kelas kelas atas. Nah, Mhm. biasa kalau di kelas pagi eh banyak kalau anak di kelas 1, 2 sih banyak nyanyi-nyanyi, Pak. Banyak nyanyi Mhm. tapi tentang materi Islami, materi yang diajarkan kami buatkan nyanyinya biar lebih diingat. Terus kalau untuk kelas atas, kami ajak juga untuk diskusi, karena mungkin mereka juga sudah siang kan, jadi agar lebih aktif. Kalau siang mendengarkan guru saja mungkin ngantuk, kayak gitu Pak ya. Jadi Mhm. anak diajak diskusi, ada juga yang membuat proyek seperti itu Pak. Proyeknya seperti apa? Ada yang pernah kami lakukan itu seperti tentang malaikat, membuat seperti poster malaikat dan tugas-tugasnya. Apa poster kayak apa itu buat malaikat? Ini. Oh, dibuat di Namanya karton apa itu, Pak. fotonya gimana? Oh, ada di karton. Mhm. Di sana ada nama-nama nama-nama malaikat, di sebelahnya ada tugas-tugasnya. Jadi mereka masing-masing setiap orang tuh ada umpamanya si apa namanya si Ahmad, umpamanya si Ahmad nulis yang bagian Jibril tugasnya apa, nanti digabungin sama kelompok yang lain, setelah itu disusun, ditempel di karton seperti itu, Pak. Oke, ya. Ya, saya yakin karena dengan pengalaman udah 10 tahun Bu menjadi guru pasti akan lebih baik tentunya dan eh, akan lebih baik lagi tak kala Ibu sudah mendapatkan sertifikasi guru ya, karena semuanya itu nanti akan Amin. berbeda keadaannya. Ya, Pak, insya Allah. Mudah-mudahan ya saya berharap ya Ibu tidak menggunakan semua tunjangan sertifikasi guru itu untuk hal-hal yang konsumtif. Tapi yang lebih penting Ya, Ibu insya masih Allah tidak, muda, Pak. ya Ibu punya tanggung jawab ya. Karena bagaimanapun juga ya guru agama ini beda dengan guru yang lain. Jadi akhirat Ya, Pak. anak itu lebih tertumpangkan kepada guru agama gitu kan dibanding guru yang lain. Bukan berarti guru yang lain itu tidak punya tanggung jawab tentang itu. Tapi guru agama itu lebih punya peran kemudian juga lebih kompeten ya kan dalam menggiring anak baik itu akidahnya, akhlaknya, ya ibadahnya segala macamnya itu ini guru agama. Jadi bisa jadi disuruh mereka itu untuk apa misalnya ya apa ya mereka waktu apa misalnya ya disuruh mereka anak-anak sekarang kan sukanya kan nonton YouTube ya suruh mereka tuh cari di YouTube kemudian dikasih apa misalnya kan tugas-tugas ini nantinya dalam berupa laporan jadi kan itu yang memang dilakukan dibanding mereka itu menonton lepas atau bahkan yang lebih ini lagi mereka nggak usah disuruh menulis laporan tapi besoknya mereka disuruh menceritakan kembali merekognisinya gitu itu yang lebih ini. Jadi apapun bisa dijadikan sebagai bahan belajar dan apapun bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Apalagi kalau Pak ini sangat-sangat tak terbatas sumbernya. Karena di sekitar kita ini boleh dikatakan asalkan itu berkaitan dengan ciptaan Allah dan tidak ada yang tidak ciptaan Allah pasti. Dan itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar dan bisa dikaitkan dengan materi Pai gitu. Oke, Ya, Pak. saya pikir cukup selamat ya, Bu Hilda Ya, ya. terima kasih, Pak. Terus berbenah Ibu, semangat Ibu. Kemudian Semangat, ya Pak.
Saya doakan Ibu bisa lulus ya, dapat Amin, amin, amin. Semoga kami lulus. semua yang lagi Ya, PPG semuanya ini lulus lulus. semua, Ya, Pak. amin, amin. Semuanya lulus, pastilah. Ya. Iya, amin, amin. Makasih, Kak. Hati-hati aja waktu UP-nya, karena di UP itu yang sering terpleset itu biasanya. Kalau Iya, di Pak. UPI, Siap, kami siap. juga akan bantu, Kompre juga bantu. Gitu. Oke, Pak Sas, itu Pak Sas. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Beni Azwar dan Pilda Gusning ya telah memaparkan pada siang Ya, hari. terima kasih, Kak. Nanti izin seperti biasa kita masuk kembali.